wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla waj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan miyassara. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pertengahan bulan Ramadan ini, pada pertengahan bulan Ramadan menjelang akhir, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan lancar pada pagi hari sampai sore hari, kemudian dilanjut dengan melaksanakan sunnah-sunnah pada bulan Ramadan, khususnya sholat Isya dilanjut dengan sholat tarawih secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini Allah memerintahkan kepada umumnya, secara umum kepada manusia, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, karena apabila amalan ini dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam, maka mereka juga akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama adalah kemarin kita sudah membahas tentang makanan yang halal, yang mana manfaat makanan yang halal itu dapat dirasakan kepada jiwa kita, yang mana apabila kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka akan memberikan kesehatan, ketenangan kepada jiwa kita, kemudian mempengaruhi pikiran dan hati kita, kemudian juga berpengaruh kepada tindak tanduk kita atau karakter kita. Kemudian dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, itu juga berpengaruh dengan doa-doa kita, yang mana apabila darah kita atau di daging kita itu tidak ada sama sekali zat yang haram yang asalnya dari makanan-makanan kita, maka doa itu mudah untuk diijabahi. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah makanan yang thayyibah. Menurut Ibnu Katsir, makanan yang thayyib atau yang thayyiban itu sesuatu yang baik bagi tubuh, tidak menjijikan, memberi manfaat kesehatan, kemudian juga memberikan kekuatan serta energi bagi tubuh kita. Jadi kalau makanan halal itu berpengaruhnya kepada jiwa, tapi kalau makanan yang thayyib itu berpengaruhnya kepada tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tubuh yang baik, menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, maka tanggung jawab kita sebagai makhluk yang baik dan sempurna yang telah diciptakan oleh Allah itu adalah menjaga bentuk yang sempurna yang diberikan oleh Allah ini. Dengan cara apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Yaitu dengan cara tadi, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an juga menafsirkan thayyib itu adalah sebagai makanan yang tidak mengandung syubhat.
Jadi makanan-makanan yang thayyib itu adalah makanan yang tidak mengandung syubhat. Syubhat itu apa? Ada keraguan-raguan. Jadi sumbernya tidak jelas. Dan diperoleh dengan cara yang benar. Bukan dari hasil kezaliman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa sih ciri-ciri makanan yang baik itu menurut ilmuwan-ilmuwan masa kini? Jadi ada beberapa dokter, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyarankan bahwasanya makanan-makanan yang baik itu adalah makanan yang apabila diolah itu tetap pada bentuknya. Jadi tidak berubah menjadi bentuk yang lain. Contohnya itu adalah beras, apabila dimasak dengan air berubahnya menjadi nasi. Tetap bentuknya seperti itu, cuma mengembang lebih besar. Kemudian ada daging ayam misalkan, jika digoreng maka bentuknya juga seperti itu. Contohnya kalau misalkan diolah tapi tidak menjadi bentuk yang atau bentuk asalnya, itu apa? Beras yang digiling. Kemudian menjadi tepung, diolah lagi menjadi roti. Kalau menurut kesehatan, roti itu atau tepung itu, beras sendiri itu kan asalnya gula ya bapak-bapak. Jadi karbohidrat itu kalau dicerna, kalau masuk ke dalam tubuh itu menjadi gula. Kemudian gula itu nanti menjadi sumber energi. Jika diolah lagi menjadi roti, misalkan kalau misalkan diberi rasa manis, maka gulanya itu akan bertambah. Ya. Jadi gula yang diberi gula, jadi gulanya itu double. Padahal gula sendiri itu juga sebenarnya kita butuhkan, tapi apabila berlebih itu juga kurang baik. Nah, seperti itu. Jadi yang disebut makanan yang baik itu adalah makanan yang thayyib, itu adalah makanan yang baik bagi tubuh, yang sesuai dengan asalnya. Kemudian daging ayam misalkan atau daging-daging yang lain, apabila diolah misalkan menjadi apa? Kalau zaman sekarang itu yang ngetren itu sosis, misalnya menjadi sosis. Jika kita konsumsi dalam bentuk asalnya, misalkan daging sapi kita konsumsi dengan bentuk daging sapi, ya kita akan memperoleh manfaat dari daging sapi itu. Akan tapi apabila diolah kemudian menjadi sesuatu yang lain, misalkan sosis itu tidak haram bapak ibu, halal. Tapi yaitu kita menghindari hal yang lebih buruk daripada kita melaksanakannya. Tentunya kalau di dalam sosis itu juga ada pengawet, kemudian pewarna dan perasa, yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang itu juga tidak baik untuk tubuh. Boleh sekali-kali makan, tapi alangkah baiknya kita memakan makanan yang baik itu yang sesuai dari asalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian timbul masalah, timbul pertanyaan, lalu bagaimana apabila kita sudah sering mengkonsumsi, terutama di zaman kita ini, kita sangat kesulitan sekali menghindari makanan-makanan yang siap saji seperti itu. Bahkan kita juga mungkin sehari-hari juga masih mengkonsumsi seperti itu. Maka bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, ya, perintah ini sudah dikeluarkan 14 abad yang lalu, ya, yang sekarang ini kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu dengan cara apa? Berpuasa. Jadi di luar negeri itu bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka itu sekarang sedang ngetren-ngetrennya yang namanya water fasting. Kalau kita sering membuka YouTube atau mungkin buka TikTok ya, ada banyak dokter-dokter yang menyarankan bahwasanya orang-orang yang obesitas, kemudian orang-orang yang kelebihan gula darahnya itu kalau di luar negeri itu yang dilakukan itu adalah tadi water fasting. Jadi dalam kurun 3 hari atau sehari itu dia tidak makan sama sekali.
Kalau kita sendiri kan kita sudah punya amalannya, itu puasa. Kalau di sana itu ada penelitian yang mana water fasting itu mereka hanya minum air, sehari-hari itu hanya minum air. Mereka sengaja melaparkan diri. Logikanya seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Tubuh kita apabila kita masuki makanan terus, maka tubuh kita itu akan hanya konsentrasi mengolah makanan, kemudian menyalurkannya ke dalam tubuh kita, yang menjadi energi, kemudian menjadi protein, sehingga kita bisa bergerak. Yang dinetralisir ya hanya makanan-makanan yang kita masukkan itu. Lalu kemudian jika kita tidak makan, kemudian kita juga melaparkan diri, contohnya kita puasa, maka tubuh itu akan istirahat untuk mengolah makanan-makanan dan menyaring racun-racun yang ada di makanan. Walhasil apa? Maka tubuh itu akan mencari racun-racun yang ada di sel-sel kita. Istilahnya membersihkan diri. Kalau fasenya itu dalam waktu 12 jam kita melakukan water fasting atau puasa, maka yang terjadi adalah gula akan turun, pasti akan turun. Kemudian tubuh mencari sumber energi lain, yaitu dengan apa? Dengan lemak. Cadangan energi itu kan lemak dalam tubuh kita. Maka tubuh akan mengolah lemak menjadi energi untuk kita bergerak. Kemudian saat sudah lewat 12 jam, 12 sampai 24 jam kita tidak makan, ya, tubuh itu akan mulai mencari protein-protein yang rusak, sel-sel yang rusak, kemudian protein-protein yang tidak terpakai, yang cacat, itu akan didaur ulang oleh tubuh. Sel-sel yang rusak akan didaur ulang oleh tubuh, kemudian menghasilkan sel-sel baru. Kemudian lebih dari 42 jam sampai 73 jam, maka itu akan terjadi namanya autofagi. Autofagi itu kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan tubuh itu akan memakan dirinya sendiri. Jadi nanti yang dimakan itu apa? Sel-sel kanker, kemudian tumor-tumor, sel-sel tumor yang kecil-kecil. Nah itu nanti akan memakan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi bukan berarti dengan kita diperintah untuk makan, kemudian kita akan makan terus supaya kita sehat. Bahkan oke, bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan itu mungkin baik, ya, karena memang membutuhkan nutrisi dan energi yang lebih untuk masa pertumbuhan. Tapi bagi kita yang sudah 30 tahun ke atas, nah itu masanya kita tuh sudah harus mengurangi porsi makan dan memperbanyak gerak. Karena metabolisme kita sudah turun, kemudian fungsi otak, fungsi organ-organ dalam kita juga sudah turun. Jika kita paksakan porsi makan kita sesuai sama dengan waktu kita masih muda, waktu kita masih anak-anak, maka nanti yang akan keteteran juga organ-organ dalam kita. Yang harusnya pada fase itu organ dalam itu sudah mulai menyaring racun-racun yang ada dalam tubuh, tapi masih kita paksa untuk menyaring racun-racun yang ada dalam makanan yang kita masukkan. Maka perintah puasa itu turun 14 abad sebelum penelitian ini datang. Alangkah mulianya, alangkah sayangnya Allah kepada kita, kepada umatnya, yang Allah sendiri memerintahkan kita puasa untuk menjaga tubuh kita. Di samping kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyibah, maka kita harus menyisipkan dalam kehidupan kita yang namanya puasa, yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apabila kita sudah melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, maka yang turun kepada kita atau yang kita peroleh itu adalah manfaat.
Sebenarnya kalau kewajiban itu ya kita kerjakan saja, kita tidak usah tanya apa manfaatnya bagi kita, tidak usah. Jadi bentuk ketakwaan kita kepada Allah itu apabila ada kewajiban ya kita kerjakan. Kita tidak usah tanya-tanya ini untuk gunanya untuk apa, ini manfaatnya apa, tidak. Manfaat itu akan datang dengan sendirinya, akan datang sebagai bonus bagi kita orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.